Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, dosen Statistik Ekonomi dan Bisnis kelas AK 202 Universitas Cyber Asia. Perkenalkan saya Riam Jakazari dengan NIM 24030102016 akan menyampaikan presentasi terkait materi ke-12 yaitu terkait probabilitas. Di sini saya akan menyampaikan tiga pokok bahasan ditambah satu pembahasan soal. Pertama terkait konsep dasar probabilitas, yang kedua prinsip menghitung probabilitas, yang ketiga teorema Bayes. Nah, di sini ada fun fact bahwa probabilitas adalah suatu peristiwa yang selalu berada di antara 0 dan 1 atau 0 hingga 100%. Probabilitas 0 menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi, sementara probabilitas 1 atau 100% menunjukkan peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Yang pertama, konsep dasar probabilitas. Di sini ada definisi probabilitas sendiri adalah peluang atau kemungkinan yang merupakan suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, manfaatnya untuk apa? Yaitu untuk mengukur kemungkinan terjadinya suatu kejadian, kemudian membuat prediksi yang lebih akurat, mengolah risiko, dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Contohnya adalah probabilitas investasi pada proyek tertentu yang akan menghasilkan kerugian berdasarkan analisis risiko. Ada tiga terminologi dalam probabilitas. Yang pertama ada eksperimen, percobaan, outcome, atau hasil, dan event atau peristiwa. Eksperimen sendiri adalah proses yang memandu terjadinya satu dari beberapa hasil observasi yang mungkin atau possible observation. Kemudian ada outcome atau hasil tertentu dari suatu eksperimen. Dan yang terakhir adalah event, yaitu kumpulan dari beberapa outcomes, tetapi bisa juga hanya terdiri dari satu outcome saja. Ini tergantung dari definisi event yang sesuai dengan ketentuan kita. Sebagai contoh, eksperimen adalah percobaan. Di sini adalah pertandingan Indonesia versus Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Outcome-nya adalah Indonesia bisa aja menang ataupun seri, bahkan bisa saja kalah dari Arab Saudi. Nah, eventnya apa? Eventnya yaitu apabila Indonesia menang, maka peluang mereka untuk kelas ke Piala Dunia baik langsung maupun tidak langsung melalui putaran kelima akan meningkat. Jika kalah, maka peluangnya akan menurun. Nah, ini rule yang tadi di fun fact tadi, peluang probabilitas itu antara 0 sampai 1. Nah, yang kedua, kita akan membahas terkait prinsip menghitung probabilitas. Ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan objektif, klasik, pendekatan relatif, dan yang ketiga pendekatan subjektif. Pendekatan klasik sendiri yaitu didasarkan pada suatu asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Rumusnya adalah jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu peluang dalam satu kejadian dianggap sama. Yang kedua adalah pada pendekatan ini kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Sebagai contoh, terdapat 100 mahasiswa dengan 25 orang di antaranya wanita. Berapa peluang mahasiswa wanita? Maka probabilitasnya ada 25 wanita dibagi jumlah seluruh mahasiswa 100 atau 1/4 atau 25%. Yang kedua, pendekatan relatif. Itu probabilitas suatu kejadian yang dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian dibagi dengan pengamatan yang dilakukan. Rumusnya adalah jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Sebagai contoh, apabila ada pemasukan sebesar 850.000 dan dari transaksi di mana 625.000 merupakan transaksi penjualan dan 225.000 merupakan transaksi pembelian, maka berapa probabilitas penjualan dan pembelian? Kita hitung transaksi penjualannya dulu. Tadi penjualannya sebesar 625.000 dibagi, maaf, di sini 800.000 bukan 850. Dibagi 800.000 maka ketemu 78,12%. Dan transaksi pembelian 225.000 dibagi 800.000 ketemu angka 21,88%. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu garis kepercayaan atau subjektivitas. Ada tiga kategori atau kriteria. Yang pertama ini didasarkan atas penilaian keyakinan seseorang. Yang kedua, jika tidak ada pengalaman, pengamatan masa lalu sebagai dasar
untuk perhitungan probabilitas, maka probabilitas itu bersifat subjektif. Biasanya ya berbentuk opini atau pendapat. Contoh, seorang direktur akan memilih seorang supervisor dari 4 calon yang telah lulus ujian saringan. Mereka sama pintar, lincah, dan semuanya dapat dipercaya. Probabilitas tertinggi yang dapat diterima menjadi supervisor akan ditentukan lebih lanjut oleh direktur melalui penilaian subjektif. Yang kedua, seorang memperkirakan hari ini akan hujan karena melihat langit mendung meskipun perkiraan BMKB cuaca resmi tidak menunjukkan hujan. Ada dua aturan probabilitas yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan atau itu dibagi dua yaitu kejadian terpisah atau mutually eksklusif, yang kedua kejadian bersamaan atau non mutually eksklusif. Sedangkan untuk aturan perkalian yaitu ada dua juga. Yang pertama ada kejadian bebas yang independen dan atau kejadian bersyarat atau dependen. Apa itu mutual eksklusif atau kejadian terpisah? Yaitu apabila terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, dan jika kejadian A terjadi, maka kejadian B tidak akan terjadi atau sebaliknya. Jadi hanya ada satu kejadian yang akan terjadi. Contoh, peluang muncul angka 3 atau 4 pada datu. Dengan rumus tersebut, eh, P, probabilitas muncul angka 4, 3 atau 4 pada dadu. Angka 3-nya itu ada 1 dibagi jumlah dadunya ada 6 ditambah muncul angka 4 itu ada 1 juga dibagi jumlah mata dadu ada 6. Jadi ada 2/6 atau sepertiga. Yang kedua ada kejadian bersama atau non mutually eksklusif. Yaitu apabila terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, jika kejadian A terjadi, maka kejadian B bisa terjadi atau sebaliknya. Contohnya adalah pada contoh soal ini, sebuah kartu diambil acak satu set, maka peluang kartu bergambar raja dan bergambar hati ada sesuai PPT di sini yaitu 4/52 dan 13/52. 4/52 ditambah 13/52 dibagi 1/52 yaitu ketemu 16/52. Kemudian kejadian bebas atau independen yaitu terjadinya peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas kejadian lainnya. Contoh, probabilitas lulus mata kuliah Matematika Fitri 0,5 dan Ayu 0,90. Probabilitas Fitri lulus mata kuliah Matematika dan Ayu tidak lulus, maka eh, probabilitas Fitri lulus dan Ayu tidak lulus itu 0,85 dikali 0,1 atau 0,085 atau 8,5%. Kejadian bersyarat atau dependen ya, aturan perkalian, yaitu probabilitas suatu peristiwa yang akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan eh, probabilitas A dependen B, yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Nah, ini sebagai contoh, seorang mahasiswa memiliki peluang lulus mata kuliah matematika 0,7. Jika setelah ujian matematika yang mengikuti ujian bahasa Indonesia dan peluang lulusnya 0,8, berapa peluang mahasiswa tersebut lulus ujian matematika dan bahasa Indonesia? Maka dikalikan saja 0,7 dikali 0,8 atau 0,56. Yang ketiga, teorema Bayes, yaitu merupakan salah satu pengaplikasian dari aturan perkalian dalam konsep probabilitas. Kejadian yang digunakan dalam aturan perkalian adalah kejadian yang bersyarat. Yang ketiga, dikembangkan secara luas dalam statistikan inferensial. Kemudian teorema ini ditemukan oleh referen Thomas Bayes abad ke-18, makanya disebut teorema Bayes. Rumusnya seperti ini. Sebagai contoh, diketahui mata kuliah matematika diikuti oleh 30 mahasiswa semester 3, 20 mahasiswa semester 4, dan 10 mahasiswa semester 5. Hasil UAS menunjukkan bahwa 10 mahasiswa semester 3, 7 mahasiswa semester 4, dan 5 mahasiswa semester 5 mendapat nilai A. Jika mahasiswa dipilih secara acak dan diketahui mendapat nilai A, berapa probabilitas mahasiswa tersebut berasal dari semester 5? Nah, kita tentukan dulu probabilitas peristiwa A1, 30 mahasiswa dibagi jumlah mahasiswa 60 ketemu 0,5. Kemudian yang A2 di semester 4, 20 mahasiswa dibagi 60 mahasiswa 0,33. Dan probabilitas A3 atau terpilihnya semester 4 itu 10 mahasiswa dibagi 60 mahasiswa. Jadi ketemu 0,17. Dan
Yang lulus dapat nilai A untuk semester 3 ada 10 mahasiswa dibagi 30 mahasiswa yang ikuti semester 3 ketemu 0,33. Di semester 4 ada 7 mahasiswa lulus dengan A dibagi 20 mahasiswa semester 4 ketemu 0,35 dan semester 5 dengan 5 mahasiswa nilai A dibagi 10 mahasiswa semester 5 ketemu 0,50. Dimasukkanlah ke rumus teorema Bayes maka ketemulah peluang mahasiswa tersebut berasal dari semester 5 adalah 0,32 0,2328. Kemudian ini tugas soal pertemuan ke-12. Soalnya seperti ini diminta yang pertama penumpang yang memesan tiket di Tokopedia ada berapa, penumpang wanita yang memesan tiket di tiket.com atau penumpang pria yang memesan tiket di Tokopedia. Kemudian ada yang ketiga, dengan syarat bahwa penumpang tersebut adalah wanita, berapa probabilitas bahwa ia memesan tiket di Tokopedia? Yang keempat, dengan syarat bahwa penumpang memesan tiket di Traveloka, berapa probabilitas bahwa ia adalah seorang pria? Kita jawab di sini total penumpangnya ada 1000 perbandingan pria dan wanita tambah 4 jadi prianya 600 wanitanya 400 maka ketemulah untuk jenis kelamin pria yang memesan tiket di Traveloka sebanyak 305 kemudian di tiket rekomendasi 175 dan di Tokopedia ada 120 dan total 600 kemudian untuk jenis kelamin wanita yang melakukan pemesanan tiket melalui Traveloka ada 115 kemudian dari tiket rekomendasi 160 dan Tokopedia 125 dan total 400 sehingga secara keseluruhan yang memesan di Traveloka sebanyak 420, Tiket.com 335, dan Tokopedia 245. Dengan total keseluruhan 1000 eh, pemesan. Probabilitas penumpang yang memesan tiket di Tokopedia adalah di tabel tadi ada 245 dengan total penumpang 1000, jadi probabilitasnya adalah 245 dibagi 1000 atau 0,245. Kemudian probabilitas penumpang wanita yang memesan tiket di tiket.com atau penumpang pria yang memesan tiket di Tokopedia, maka jumlah wanita yang memesan tiket.com ada 160 dibagi jumlah pemesannya ada 1000 ditambah 120 ini adalah jumlah pria yang memesan di Tokopedia dibagi 1000 juga ketemulah 280 per 1000 atau 0,280. Pertanyaan ketiga dengan syarat bahwa penumpang tersebut adalah wanita, berapa probabilitas bahwa ia memesan tiket di Tokopedia? Jumlah wanita yang memesan di Tokopedia ada 125 dibagi total wanita 400 ketemulah 0,3125. Yang terakhir dengan saat bahwa penumpang memesan tiket di Traveloka berapa probabilitas bahwa ia adalah pria? Pria ada di sini ada 305 di Traveloka. Total penumpang yang memesan di Traveloka adalah 420. Jadi 305 dibagi 420 ketemu 0,7262. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.